Udah? Oke. Pertanyaan yang pertama. K-pop atau Western? Ariana Grande atau Lady Gaga? Cover dance atau bikin koreografi sendiri? Lebih enak solo dance atau group dance? Pilih hangout sama teman-teman atau latihan dance? Welcome back to Ursula Podcast. Santa Ursula Bandung, entrepreneurship is our mindset. Oke, halo semuanya. Kembali lagi di Ursula Podcast di episode yang ke-6. Oke, di episode ini ada yang spesial nih. Kita berdua di sini hostnya masih baru loh. Bersama saya dengan Pak Eriks dan di samping saya di sini ada Karen. Halo Karen. Halo Pak Erik. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Karen dan aku salah satu pengurus dari OSIS SMP Santa Ursula Bandung. Di sini aku kelas 9. Dan sesuai dengan episode lalu di Radio Ursula, kita bakal joinan host nih yang tentunya ngebuat podcast Santa Ursula lebih inovatif. Oke, keren banget ya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan juga buat Ursula Podcast buat join ke Radio Ursula. Mungkin nanti ada Pak Alex, ada saya, atau juga ada Pak Wari juga bisa nongkrong juga tuh di Radio Ursula. Oke, baik. Untuk kesempatan kali ini kita ada yang istimewa juga dong. Kita nggak hanya berdua di sini ya, Karen ya. Betul. Kita juga ada kedatangan alumni kita, ada 3 orang nih. Siapa aja nih, Karen? Jadi kita hari ini bakal ngundang para alumni. Tentunya di episode kali ini alumninya cantik-cantik nih kayak aku. Bercanda. Nah, mereka semua punya banyak banget prestasi yang udah dapatkan waktu mereka masih SMP di Santa Ursula. Dan tentunya obrolan kita hari ini bakal asik dan seru banget. Tontonin sampai habis ya. Mari kita langsung aja yuk. Oke, yuk kita adminin mereka. Halo kakak-kakak semua, selamat datang di Ursula Podcast. Hari ini dan di sini kita bersama Kak Naomi, Kak Kinar, dan Kak Bianca. Halo semuanya, apa kabar? Halo. Udah lama ya, kita nggak ketemu. Udah berapa bulan nih? Udah berapa tahun nih? Kalau sama Naomi mungkin udah 3 tahunan ya? 3 tahun? Iya. 3 tahun ya? Udah 3 tahun. Hampir. Nah, oke, kalau untuk Kinar sama Bianca mungkin baru kemarin ya? Oke, baik. Iya. Tapi sebelum kita lanjut lagi dengan pembicaraan kita hari ini, kita sapa-sapa dulu ya. Udah tahu belum sapaan kita yang baru? Kita contohin ya. Ya, Karen. Santa Ursula Bandung, entrepreneurship is our mindset. Oke, bisa ya kakak-kakak ya? Yuk, kita coba bareng-bareng ya sekarang ya. Komando ada di Karen. Silakan Karen. Santa Ursula Bandung. Entrepreneurship is our mindset. Wih, keren banget tuh. Ada efek-efek ada efek-efek tembakannya. Oke, baik. Tadi saya sudah mulai nanyain kabar kalian ya. Oke, kita masih dalam masa pandemi nih. Bagaimana nih dengan kalian sendiri? Boleh kalian ceritain dong ke kehidupan belajar kalian sekarang itu bagaimana sih selama pandemi ini? Sambil sekalian juga perkenalkan diri kalian masing-masing ya. Baik, silakan. Mulai dari Kak Naomi dulu mungkin, silakan. Halo semuanya, nama aku Naomi. Sekarang aku sekolah di SMA Santa Angela Bandung, udah kelas 12. Kabar aku selama ini emang rada sulit sih untuk mulai belajar lagi karena juga lebih ke kurang interaksi sama gurunya kayak gitu-gitu. Tapi gimana pun juga kita harus bisa beradaptasi supaya ikut berkembang sama yang lainnya juga. Oke, baik. Lanjut. Halo semua, nama aku Kinar. Aku sekarang sekolah di SMA Santa Angela. Aku juga sekarang kelas 10. Bagi aku di masa pandemi ini jujur sulit banget, apalagi kan kita baru lulus dari kelas 9 terus naik ke jenjang yang baru.
kita harus kenalan sama teman-teman yang baru secara online, nggak ketemu langsung, ketemu guru juga kita jadi nggak tahu apa harus belajarnya kayak gimana. Tapi gimana juga kita harus adaptasi biar bisa bertahan gitu. Oke, baik. Terus selanjutnya aku Bianca, sekarang juga sekolah di SMA Santa Angela, kelas 10 bareng Kinar juga. Bagi aku pembelajaran jarak jauh ini susah buat aku juga. Selama pembelajaran jarak jauh ini aku jadi kayak ngerasa jadi kayak lumayan malas juga kan, kayak pengen megang HP aja terus, tapi gimana pun juga kita juga harus kayak menyesuaikan diri sama kondisi saat itu. Oke, sama ya, sama kita juga Karen ya, sama ya. Oke, baik. Ngomong, selamat ya Kak. Pak Erik udah tahu belum kalau kakak-kakak ini dapat juara 1 di Canisius College Jakarta Modern Dance Competition. Wow. Hebat banget ya. Oke. Gimana ceritanya tuh Kak bisa dapet juara 1 di kompetisi itu? Boleh ceritain? Kita itu mulai latihan membuat lomba itu seminggu sebelum kita syuting. Itu emang berat banget bagi kita karena kita juga harus bagi waktu kan. Tapi kita emang udah berusaha, udah nyiapin kostum, make up segala macam. Latihan itu intens banget. Kita berusaha buat ngadapin diri sama koreografi baru juga. Tapi akhirnya berhasil sih. Jadi emang kita bekerja keras banget seminggu itu. Wah, mantap sekali. Ini berapa lama persiapan? Ya, Seminggu itu berarti kalian tiap hari intens atau gimana? Hampir tiap hari. Oh, ketemuan. Kalau masih lagi pandemi kayak gini berarti kalian ketemuannya di mana? Kita ketemuannya di studio. Kita juga kadang ganti-ganti studio gitu. Oh, studionya berarti khusus gitu ya? Bukan salah satu dari rumah kalian, bukan ya? Bukan. Oke, berarti wah, kelihatan banget ya niatnya ya kalian ya. Oke, baik. Kalau yang saya tahu dari lomba yang kalian ikuti tadi tersebut, itu pesertanya bukan hanya dari Bandung saja ya, tapi juga ada di daerah-daerah lain ya. Bisa gimana nih? Iya. Oh, keren banget nih ya. Sebenarnya saya ingin tahu nih, apa sih sebenarnya yang bikin kalian tertarik sama dance gitu ya? Ini kan kalau misalkan saya tadi sudah sapa di awal, sebenarnya Naomi itu beda 2 tahun ya, bisa dibilang dengan Kinar sama Bianca di sini gitu ya, dibandingkan dengan 2 orang yang lain lebih tua gitu ya, beda umurnya jauh gitu. Nah, gimana sih nyatuinnya pertama kalian tertarik dance seperti apa sih? Mungkin dari Naomi dulu. Kalau saya pertama kali tertarik dance itu emang dari kecil. Saya tahu dance sendiri itu dari tetangga saya. Kebetulan dia juga emang udah dancer. Nah, jadi dari situ saya mulai ikut latihannya. Dan kelihatannya juga saya suka bidang-bidang yang ke arah menggunakan fisik gitu. Nah, di dance juga ada lagunya, ada musiknya. Jadi saya lebih enjoy untuk mengekspresikan diri dalam hal-hal seperti itu. Oke, kalau misalkan sama artis gimana nih? Kalian kan? Saya sendiri, saya juga emang udah suka dance itu dari kecil. Udah dikenalin tuh sejak TK dulu, tapi saya bukan ke modern dance, lebih ke tari tradisional. Terus makin gede makin tertarik sama modern dance juga gitu. Ya. Makanya saya ingat banget ya dulu Kinar kalau nggak salah di SMP ikutnya tari tradisional, betul ya? Iya. Oke, baik. Mungkin yang terakhir dari Petris, silakan Petris. Kalau buat aku tuh ikut dance itu sebenarnya udah suka dari SD kelas 1. Cuman aku ikut ekstra modern dance itu dari kelas 2 SD ya kalau nggak salah. Aku tuh suka ikut modern dance ini tuh buat kayak melatih rasa kepercayaan diri aku. Soalnya kan aku tuh orangnya suka kayak pemalu gitu, pokoknya kayak nggak pede. Terus aku juga pengen ikut dance ini buat nambah relasi berteman, buat nambah pengalaman juga gitu. Oke. Kalian di Chronicles ini udah kenal waktu di SMP ya? Waktu di SMP sendiri kan joinan nari dance bareng belum sih? Di SMP pernah joinan dance bareng nggak sih? Rasanya yang saya ingat kalian itu kalau misalkan lagi basking itu kadang-kadang suka bareng. Tapi rasanya kalau Patris sama Kinar masuk ngeliat bareng. Kalau Naomi pernah nggak sih? Atau ini baru benar-benar akrab itu waktu di Chronicles di SMA ini? Iya benar, baru sekarang. Oh, berarti kalau untuk Naomi memang baru akrabnya dengan Kinar dengan Patris baru di SMA ini ya, di Chronicles ini ya? Iya. Oke, kalau misalkan Patris sama
sama Kinar itu bisa klopnya gimana nih? Bisa diceritain mungkin waktu di SMP? Sebenarnya kita emang udah deket tuh dari SD ya. Kita pernah ikut tari tradisional juga bareng dulu kelas 4 atau 3 gitu ya. Oh, ini menarik nih. Ini menarik. Oke, ini menarik nih. Berarti sebenarnya Kinar sama Petrus itu awalnya dari tari tradisional malahan ya? Iya. Oke, baik. Kalau Patris waktu pas SD itu sempat modern sama tradisional. Kalau aku dulu tuh pas SD itu full tradisional gitu. Oke, baik. Oh, oke. Pas SMP nih, Kak Naomi sama Kak Bianca dulu pas di SMP kan ikut paduan suara. Ceritain dong pengalaman apa yang Kak Naomi sama Kak Bianca bisa dapetin pas ikut paduan suara. Kalau aku tuh ikut paduan suara tuh udah ngelanjutin dari waktu SD juga kan, aku ikut Gita Prasama. Terus SMP ini sebenarnya aku nggak ikut ekstranya, cuman aku di tengah-tengah tuh ikut masuk ke apa sih nama ini? Nama dasar ya UJCB. Masuk ikut UJCB itu baru pertengahannya. Terus aku ikut yang lomba Pestarawi yang di Pontianak itu berkesan banget, itu seru banget, kayak nambah pengalaman juga, kayak bisa ngerasain kita berjuangnya gimana. Terus latihannya tuh benar-benar kerja keras banget, pokoknya seru banget di situ. Aku juga sebenarnya sama kayak kamu dari Gita Prasama ya, kita dari SD. Nah, kalau soal apa sih yang didapetin dari paduan suara itu sendiri, dari prosesnya itu kita tuh dilatih jadi pribadi yang lebih kayak disiplin karena ada jadwal-jadwalnya, terus lebih kayak peka soal hati untuk dari mendalami lagunya, peka juga dari suara-suara kayak gitu-gitu. Itu benar-benar ngebantu kita sih, benar-benar kayak ngebentuk kita yang sekarang itu dari paduan suara. Berarti kental banget ya, bertiga ini memang darahnya dari kecil. Keren banget ya. Dan mungkin terasahnya dari mulai dari SMP mulai terasah lagi ya. Gitu. Oke, baik. Langsung. Kalau ngomong-ngomongin lingkungan sekolah nih, kalau tempat favorit kakak-kakak waktu masih di SMP ini gimana? Misalnya waktu istirahat atau tempat nongkrong. Kakak paling suka tempat nongkrong di mana? Kalau aku tempat favorit kalau lagi istirahat tuh pasti di depan toilet perempuan. Nongkrong sama teman-teman tuh pasti di situ sambil nunggu basking gitu. Terus kalau lagi istirahat juga tante kantin mah udah hafal gitu. Pesanan aku tuh pasti Yupi itu. Berkesan banget, serius. Kalau aku biasanya aku sama teman-teman ini sih nongkrongnya di depan UKS. Di situ kan ada pintunya rada kebuka gitu kan. Kalau lagi kepanasan bisa ke situ, habisnya AC-nya suka nyala jadi adem. Kalau buat aku sendiri, aku tuh biasanya ngumpul sama teman-teman di depan perpustakaan. Itu udah enak banget. Biasanya kita tiduran di situ sambil ngatin pemandangan depan lapangan, itu enak banget pokoknya di situ. Oke, punya spot masing-masing ya berarti ya. Kalau Kinar sama Petrus sendiri kan satu angkatan nih. Pernah kalau misalkan istirahat pernah bareng juga nggak ada spot favorit juga nggak ada? Nggak ada ya. Kantin sih biasanya ngumpul di kantin. Kantin, ya sih kantin. Tapi sekarang kantin tutup ya, nggak bisa buat hangout lagi sekarang. Sayangnya. Oke, baik. Tadi kan kalau misalkan Petrus sama Kinar itu kan pernah mengalami basking ya. Kalau misalkan Naomi pernah nggak sih? Belum pernah ya? Atau sudah pernah juga? Kalau Naomi basking? Basking. Kayaknya enggak deh Pak, kayaknya enggak ngalamin. Berarti angkatannya Naomi. Mungkin belum ada namanya ini basking gitu, belum kayaknya. Kalau ngamen gitu tahu nggak? Ngamen tahu ya. Nah, pernah ikut juga kalau Naomi? Pernah ikut juga? Dulu tuh bukan itu, ada acara itu yang dibagi-bagi, ada yang ke dance, ada yang ke tau nggak sih? Ada yang ke band. Iya kayaknya ada yang bagian kayak gitu Pak. Oke. Sempat tuh tampil di sini sama yang dance-nya. Oke, jadi memang banyak banget ya berarti kesempatan kalian untuk mengapresiasikan seni kalian itu di SMP ya. Oke, sekarang balik ke ini ya, ke grup kalian nih, grup Chronicles nih. Bisa ceritain nggak sih sebenarnya Chronicles ini apa ini sih? Apakah yang ekstrakurikuler dari di SMA Santa Angela atau seperti apa? Mungkin kita dengar dari yang paling senior nih, dari Kak Naomi lagi. Gimana Kak Naomi? Nah itu biasanya banyak orang yang salah arti nganggap Chronicles itu adalah ekstrakurikuler di SMA Santa Angela, padahal bukan. Dimana Chronicles ini tuh berdiri secara independen, memang grup dance tapi memang grup dance Santa Angela tapi berdirinya sendiri. Dilatihnya sama
Ayah, kita sebutnya Ayah ya, atau enggak terkenalnya Kambing. Nama aslinya adalah Rizky Agung, kayak gitu. Kita sekarang ini udah ke generasi keempat. Oke, berarti kalau dari di SMA dari sekolah itu memang nggak ada grup untuk modern dance-nya ya? Untuk Ekstra itu ada tersedia Pak, ekstranya ada. Terus di sana juga memang bisa kok kayak buat grup-grup lain juga ada sebenarnya, kayak ada Bellatrix, ada Artemis kayak gitu Pak. Oh, tapi kalau misalnya Chronicles ini berarti sebenarnya bukan termasuk ekstra, bukan ya? Kan? Tapi masih tetap di istilahnya bisa ya di apa namanya ya? Diperhatikan juga sama sekolah. Bentuk perhatian dari sekolah Chronicles, bentuk yang diberikan sama sekolah apa? Bentuk perhatiannya itu berupa dukungan, kayak misalnya pertama kayak misalnya yang terakhir yang kita di Kanisius, kita dapat benar-benar dapat full dukungan dari guru dalam hal kayak perizinan, terus support secara langsung kayak semangat ya, atau enggak selamat atau gitu-gitu ya. Iya, videonya waktu pas lagi PJJ juga kadang suka ditampilin gitu. Oh, berarti bukan ekstra, memang dukung penuh ya sama sekolah ya? Iya. Oh, berarti keren banget ya. Berarti di Angela juga sangat mendukung apresiasi untuk seni kalian ya, berarti ya. Oke, baik. Lanjut, Kiran, silakan. Gimana ceritanya kakak-kakak bisa gabung bertiga jadi member Chronicles ini? Apakah udah ada tim pemantau saat kalian SMP gitu? Gimana caranya pertama kali kalian di-scout nih? Mulai ditarik jadi member gimana? Kalian yang mau sendiri ataukah memang ada yang ngajak kalian nih? Kalau untuk angkatan aku sama Bianca, itu kita emang kayak inisiatif sendiri. Terus kan kita nge-follow IG-nya Kanomi, kita juga tahu, kita tahu ada Chronicles itu dari Kanomi kan. Terus kalau untuk angkatan aku Bianca itu ada audisinya, jadi kita harus ngelewatin audisi gitu per tahun. Berat juga ya berarti ya. Terus dari Ethereal itu aku kan Chronicles juga tampil kan yang berempat, itu aku tuh kayak udah pengen kayak fix banget aku harus masuk di Chronicles. Terus kebetulan juga waktu itu pas lagi ngeliat IG, ngeliat story yang Kanomi, Chronicles ternyata buka audisi, kebetulan banget. Terus kita berdua jadinya ikut gitu. Dan Yang itu ya? Iya benar. Oh, benar. Wah, keren banget ya. Jadi tertarik juga nih pengen ikut. Terus tentang dance ini setelah lulus SMA, kakak-kakak pengen terus lanjutin atau cuma sekedar hobi atau pengen gimana? Kalau saya sendiri masih belum menyeriuskan dance sebagai profesi. Untuk saat ini saya mikirnya kayak emang dari kesibukan saya sebagai pelajar, mikir untuk kuliah kayak gitu-gitu, dance itu jadi refreshingnya gitu, belum sampai ke profesi. Kalau untuk aku juga sama kayak Kanawi, gak fokus banget sama dance. Jadi dance itu kayak buat kalau ngelampiasin emosi gitu, atau lagi seneng atau sedih itu biasanya dibawa ke dance gitu. Ya kalau buat aku sendiri itu dance itu hanya kayak buat have fun aja, kayak buat ngisi waktu luang kita kan biar gak nganggur gitu. Oke, berarti sebenarnya hobi saja nih ya berarti ya. Tapi mungkin ada kemungkinan dong kecepatan nanti kalau misalkan kalau misalkan nanti kalian tiba-tiba di scout bener di jalan nih, kira-kira kepikiran nggak buat mau gabung, ada nggak kayak gitu? Kalau misalkan nih ada agensi yang mau sama kalian, gimana sih? Kalau dari Amin dulu sih. Amin banget sih. Oh berarti kalau ada kesempatan mah tetap mau ya berarti ya? Dicoba dulu. Oke, baik. Nah, oke, baik. Sekarang kita lanjut ke sesi berikutnya. Udah siap belum? Di sini siap ya, nggak usah tegang ya. Oke, di sini kita punya beberapa pertanyaan ya Kiran ya. Nanti pertanyaan itu ada dua. Jadi dari setiap pertanyaan itu ada dua kata. Kalian harus jawab tanpa berpikir ya. Pilih salah satu. Contoh misalkan marah atau sedih. Saya mau sedih gitu ya, atau seperti apa. Nanti lihat pertanyaan dari Kiran ya, bisa ya. Nanti kalian jawab, jangan mikir 5 detikan terlalu lama berarti ya, harusnya 1 detik langsung ngomong berarti ya, gitu ya. Deg-degan. Oke, baik. Oke, siap dulu. Udah, oke. Pertanyaan yang pertama, K-pop atau Western? Western. Oh, beda tuh, beda. Ya,
masing-masing. Oke. Yang kedua, Ariana Grande atau Lady Gaga? Ariana Grande. Oh, sama. sih. Bagus. Yang ketiga, cover dance atau bikin koreografi sendiri? Koreografi sendiri. Oh. Yang keempat, lebih enak solo dance atau group dance? Group dance. Group dance. Oke. Latihan Latihan sih, sih. latihan sih. Latihan. Latihan sih. Hah? Jadi latihan. Sekarang mau latihan. Latihan. Oke. Berarti kalau hangout kayak gitu gimana dong? Kalian masih ada hangout bareng kayak gitu? Ada nggak sih? Masih ada Hangout waktu? bareng. Sejak karantina kayak gini sih nggak pernah Iya, hangout sama udah teman. ngomong lagi. Hangoutnya mungkin dari meeting kali ya. Dari Zoom kali ya. Iya. Oke, tadi saya dengar ada yang berbeda nih. Kalau Naomi tadi Naomi-nya lebih ke western ya, lebih ke hip hop western seperti itu. Kalau misalkan untuk Kinar sama Petrus tadi hip hop nih. Berarti ini ada apa namanya? Dasar apa ya? Ada awal yang berbeda nih. Bisa diceritain nggak? Kenapa sih kalau misalkan Naomi emang nggak suka sama hip hop? Oh, nggak gitu. Maksudnya kalau untuk K-pop itu saya lebih ke pendengar. Jadi soal musiknya kayak gitu-gitu saya suka. Kalau untuk dance mungkin kalau saya kan perempuan, maksudnya nggak harus. Cuman lebih kayak kalau perempuan kan maksudnya lihatnya cover dance perempuan kan biasanya. Sedangkan saya nggak bisa yang style kayak gitu, nggak cocok sama yang kayak ladies kayak gitu-gitu. Nggak bisa. Jadi itu tuh lomba kayak cover dance biasa, cuman bedanya kan biasanya cover dance itu dulu-dulu mah sebelumnya kan offline, cuman karena masa-masa ini jadi online kayak gitu. Oke, baik. Kres ya nanti. Dan siapa aja yang ikut Kinar sama Bianca, sama Petris. Kalau siapa? Naomi nggak ikut. Nggak ikut. Oke, baik. Ya, baik. Kita lanjutin lagi ya. Seperti kebiasaan kita di Ursula Podcast, kita suka ada bagi-bagi giveaway nih kakak-kakak. Nah, di sini kita mau adain giveaway nih buat teman-teman di rumah nih ya. Kita salah satunya dengan mengcover dance aja ya. Cover dance-nya dari lagu. Mungkin ini kita sedikit refresh ingatan dari Kak Kinar sama Kak Bianca nih sama Kak Petri gitu ya. Kita coba coverin lagunya Blackpink boleh? Boleh. Nanti kalian yang coba dengan gerakannya ya. Nanti kita coba berdua ikut. Oke. Nanti untuk videonya sendiri kalau misalkan nanti pertama kali dicontohkan dulu sama kakak-kakaknya untuk apa sih namanya untuk gerakan Blackpink-nya. Kita pakai lagu Kill This Love ya kakak-kakak ya. Kita ambil bagian refnya, kita ambil bagian yang pentingnya, bukan pentingnya apa ya, yang highlight-nya gitu ya. Nanti kalian bisa, yang lain bisa upload videonya bisa kalian upload videonya di feed Instagram kalian atau juga jangan lupa juga untuk follow Chronicles ya, follow IG-nya Chronicles apa nih? Chronicles Dancer namanya. Chronicles Dancer, nggak ada ya? Pakai di satu ya, jadi satu. Ya. Jadi satu, oke baik. Jangan lupa untuk follow Chronicles juga, kemudian juga tag ke Instagram Chronicles SMP Santa Ursula dan juga Koasis Santa Ursula Bandung ya. Kemudian juga sertakan juga hashtag Ursula Podcast Ngedance dan SMP Santa Ursula BDG. Nanti kita akan nilai, kemudian pemenangnya akan ditentukan oleh gerakan yang paling sempurna. Nanti kakak-kakak di sini juga ikut menilai ya, kakak-kakak ya. Siap. Oke, baik. Oke, keren. Mau diulangi lagi nggak? Keren mau ikut nggak?
Sambil duduk gak apa-apa. Apa? Oke, yuk kita coba sekali lagi ya. Kita coba sekali lagi. Kalian yang berdiri di belakang kalian. Oke. Thank you kakak. Boleh duduk lagi silakan. Jadi teman-teman itu gerakan buat ikut giveaway-nya, jangan lupa ikutan dan jangan lupa post di Instagramnya juga. Oke. Ikutan gak ya saya ya? Pinginnya ikutan tapi gak ada. Ya, thank you banget buat kakak-kakak udah bisa ngobrol-ngobrol bareng. Oke, terima kasih ya kakak-kakak semuanya. Ada Kak Naomi, Kak Kinan, juga Kak Pris. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemuan lagi ya di episode berikutnya. Siapa tahu nanti kalau misalkan dari grup Chronicles-nya nih, atau tadi yang grupnya Kak Kinar sama Kak Bianca, kalau misalkan menang, kita undang lagi ya. Kita buat sharing lagi ya. Oke, tetap sehat, tetap semangat, dan juga sukses bagi ingredients kalian dan juga untuk belajar kalian ya. Oke, sekarang sebelum kita menutup podcast kita hari ini, kita salam dulu semua teman-teman. Salam entrepreneur di penutupan. Mana dari saya ya. Kamu Santan Salam Bandung. Entrepreneurship is our mindset. Oke, baik. Terima kasih. Yeay.